Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita datang mengucap syukur sama Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus telah naik ke surga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, melainkan Tuhan memberikan Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Haleluya. Mari kita pujikan pujian. Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini mengalir di bait suci.
hati kami melimpah dengan ucapan syukur Bapa. Atas berkat kasih setiamu kami bisa berkumpul di tempat ini untuk menikmati kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Buat kematianmu, buat kebangkitanmu, menebus seluruh hidup kami, menebus seluruh dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bila pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah, Tuhan siapkan hati kami, Tuhan siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika ada kuasa-kuasa dan roh-roh jahat di udara yang akan berusaha mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini, kami tengking dan kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh-Mu saja yang bekerja pada pagi hari ini, mengurapi setiap hati kami. Terlebih Tuhan, jamah semua pelayan-pelayan-Mu yang terlibat pada pagi hari ini. Tuhan curahkan kuasa urapan-Mu turun atas mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, saya bacakan ayat firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Haleluya, ada sukacita? Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita pujikan pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tercurah
siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita sambung pujian kita dengan-Mu Tuhan. masuk dalam ruang kesaksian. Jika ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, waktu dan kesempatan dipersilakan. Namun kita pujikan pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
cinta kasih Tuhan dipersilakan. Ada? Jika tidak ada, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau pujikan pujian Allah Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, jamalah
Kami sanjung Engkau Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah pujian penyembahan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap umat-Mu Tuhan yang rindu akan lawatan-Mu. Sebentar Tuhan kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, supaya firman-Mu yang ditaburkan Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, berikan kekuatan kepada kami ketika kami mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh. Engkau Allah yang senantiasa berkenan hadir memenuhi setiap hati kami yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, pagi hari ini kami siap mendengarkannya, kami siap melakukannya. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Ada haleluya? Ya, saya senang sekali. Hari Kamis ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang artinya kalau Tuhan Yesus sudah naik, Roh Kudus yang dijanjikan itu nanti akan diperingati 10 hari dari sekarang. Nah inilah yang bisa dikatakan menjadi kekuatan Pantekosta atau gereja kita GPDI, yaitu di dalam Roh Kudus-Nya. Ya, tetapi mungkin di gereja-gereja lain ada yang tidak mengadakan doa 10 hari, itu hak mereka. Kita tidak perlu mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Tetapi kalau kita mulai besok, berarti mulai dari Sabtu, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, sampai diakhiri dengan Minggu lagi, kita akan mengadakan doa 10 hari. Nah, saya akan masuk ke dalam firman Tuhan, saya lanjutkan. Kemarin mungkin ada yang tidak sempat hadir, jadi saya akan ulangi sedikit saja tentang serba-serbi penciptaan. Karena ternyata seringkali kita sudah baca ini sampai ke perjanjian baru, balik lagi ke perjanjian lama, tapi dasarnya ini kita saja masih belum tahu. Ternyata ada banyak sesuatu hal, ini bagus juga buat anak-anak sekolah minggu, menjadi dasar kita serba-serbi tentang penciptaan. Ini sesuatu misteri yang dahsyat dan yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kita tahu ini Tuhan menciptakan dengan sempurna. Saya katakan Tuhan menciptakan dengan segala sempurna. Yang dimaksud firman Tuhan juga sebelum langit dan bumi, apakah Tuhan sudah ada? Sudah ada. Kemudian surga lebih dahulu atau sudah ada sebelum Tuhan? Enggak mungkin. Allah dan surga ada bersama-sama, enggak bisa. Kenapa? Karena surga itu diciptakan oleh Allah. Jadi saya mau katakan Wahyu 22 ayat 13, aku adalah Alfa, artinya yang pertama. Sebelum ada apapun, dia yang pertama kali ada. Bahkan sebiji pasir pun atau sebiji partikel yang paling kecil itu sekalipun tidak ada. Pertama Allah ada. Setelah Allah ada, yang lain belum ada apa-apa. Cahaya juga belum ada. Semua belum ada. Jadi bisa bayangin kita bagaimana orang bisa menjadi Allah. Wah, tidak sanggup saya membayangkan ya seperti itu. Nah, kemudian sebelum ada apa-apa, yang diciptakan Allah pertama kali dulu adalah apa? Yaitu langit. Langit dalam bahasa aslinya, ya ini, Semayim atau tempat kediaman rumahnya Allah sendiri. Tentu Allah menciptakan Semayim rumahnya berserta dengan isinya termasuk para makhluk-makhluk di surga. Salah satunya adalah malaikat. Saya nggak mau sebut di surga itu hanya ada malaikat. Saya lihat ada beberapa Tuhan menciptakan beda sekali kreatif Allah, makhluk-makhluk di surga. Ingat, bukan hanya ada malaikat. Makanya saya katakan malaikat itu bersayap atau enggak? Ayo, bersayap apa enggak? Bersayap.
Kalau misal, enggak. Ada yang bersayap, yang benar mana? Bersayap apa enggak? Bersayap. Kalau begitu, waktu ada dua malaikat menemui, waktu Yesus bangkit kan ada dua malaikat tuh. Mereka disangka dua malaikat ini itu apa ya, hanya pekerja-pekerja biasa. Ya, menghampiri mereka, padahal firman Tuhan berkata mereka itu malaikat. Tapi kalau misalnya malaikat bersayap, mereka langsung nganggah, loh kok ada sayapnya? Gitu kan? Saya yakin di situ mereka hanya melihat seperti kita, sosok seperti manusia kita. Dan hari itu juga saya yakin mereka nggak ada sayap. Tapi kalau begitu, apakah malaikat punya sayap juga? Ya itu ada jenis yang lain. Saya katakan nggak usah diperdebatkan ada sayap atau enggak. Yang jelas saya percaya malaikat ada sayap, malaikat yang tanpa sayap. Makanya mungkin ada lagunya, malaikat tak bersayap ya. Ya itu dia. Itu salah satu aja jenis. Bahkan kita nggak tahu itu siapa di dalam Wahyu 12 tua-tua. Kemudian di dalam Ayub di situ ada dikatakan anak-anak Allah. Ayo siapakah anak-anak Allah, apa manusia? Kita nggak tahu, makhluknya ternyata ada banyak. Itu misteri di dalam kehidupan. Ya, kemudian langit itu ya ini ya seperti kita lihat cakrawala semuanya dan segala macam. Nah ini lokasi makhluk surga, ya planet, bintang, tata surya Tuhan ciptakan semua. Kemudian Tuhan habis itu menciptakan bumi. Nah bumi ini Tuhan ciptakan juga pasti saya yakin Tuhan ciptakan sempurna. Tetapi di dalam ayat 2 sepertinya ada sesuatu pekerjaan Allah yang gak sempurna. Karena di sini dikatakan bumi belum berbentuk. Padahal kalau cara kerja Tuhan, Tuhan itu selalu bekerja dengan sempurna. Tapi kenapa menjadi belum berbentuk? Ternyata ayatnya ini kurang tepat. Yang seharusnya adalah bumi belum berbentuk. Ya ini dalam bahasa aslinya ternyata hancur, campur baur. Jadi sebenarnya adalah bumi, ini nih. Bumi mengalami sesuatu kehancuran, mengalami seperti diaduk-aduk, berantakan, seperti kayak dibom. Rumah kalau dibom jadi berantakan kemana-mana, seperti itu. Sama juga di dalam Yeremia 4 ayat 23, inilah yang disebut para ilmuwan, dinosaurus itu musnah 66 juta tahun yang lalu, ini perkiraan. Menurut mereka, bukan menurut saya, Bapak Ibu bisa cari sendiri. Ya karena apa? Karena hujan meteor. Siapakah kalau begitu hujan meteor menurut para ahli, tetapi kalau menurut Alkitab, inilah yang disebut di dalam firman Tuhan, iblis yang dicampakkan. Ya, dicampakkan ke bumi berserta dengan pengikut-pengikutnya. Sehingga bumi itu yang tadinya indah menjadi hancur lebur, ya segala macamnya. Ya, kemudian di sini dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa? Karena daratan sudah nggak ada. Daratan sudah dihancurkan semua, jadi semua daratan itu rata ya dengan air. Ini bumi berbentuk air. Kemudian, nah ini kita akan lanjut di dalam yang ketiga. Kejadian 1 ayat 3, mari kita semua buka sama-sama. Kejadian 1 ayat yang ketiga. Ini akan menjadi sesuatu yang berbeda dengan yang mungkin Bapak Ibu mendapatkan pengajaran di sekolah minggu. Kejadian 1 ayat yang ketiga. Kalau sudah semua, tahu ya, Kejadian sebelahnya Wahyu. Ya kan, sebelahnya, di balik pertamanya. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan bacakan ayat ini secara bersama. Yang sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3, berfirmanlah Allah, lalu terang. Silakan duduk. Firman Allah berkata, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yang jadi masalah terang ini, terang opo? Terang ini apa? Kenapa jadi masalah? Ini hari pertama loh. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwa saya antara setuju atau enggak setuju ya oke lah, karena setuju ada ayatnya, satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahunnya
Manusia kan ada ayatnya. Tetapi saya juga kurang setuju karena ini waktunya masih ayon, artinya waktunya masih kekal. Kekekalan Allah, jadi enggak bisa kita gambarkan. Jadi kalau misalnya para ilmuwan berkata, yang homo itu ya, homo sapien, dinosaurus dan segala macam, itu punahnya juta-juta tahun yang lalu, sedangkan Bapak Ibu, dari zaman kita sekarang, mundur ke zaman Yesus itu 2000 tahun. Zaman Yesus mundur lagi, mundur, sampai zaman Adam baru 6000 tahun. Ini juta loh Bapak, Ibu, bukan 1 juta aja, 60 ke atas juta. Berarti sudah loss berapa persennya tuh? 6.000 dibandingkan dengan 66 juta. Ada 1%-nya enggak kira-kira? Ada yang bisa ngitung enggak? Perbandingannya gimana? Enggak ada 1% ya? Tidak ada 1%-nya, 1%-nya pun. Ternyata apakah ilmu pengetahuan yang bohong atau Alkitab yang bohong? Saya katakan dua-duanya enggak bohong. Karena nanti kalau ada teori berkata begini. Tetapi saya percaya teorinya adalah seperti ini. Karena Alkitab dengan ilmu pengetahuan itu saling melengkapi. Itu dia. Yang paling kita aneh di sini adalah pertama kali Tuhan menciptakan terang. Padahal, coba anak-anak, benda-benda matahari, bulan, bintang diciptakan hari keberapa? Keempat. Pinter. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti juga enggak tahu nanti. Ya, hari keberapa? 4. Tuhan ciptakan benda penerang hari keempat. Hari pertama Tuhan ciptakan terang. Terang yang apa, yang mana? Apakah terang ini terang matahari? Jelas bukan. Apakah bulan? Bukan, karena di situ dikatakan nanti ada yang siang menguasai siang, yang lebih kecil menguasai malam. Dan juga Tuhan menciptakan bintang-bintang. Bintang-bintang saya sebut juga itu adalah salah satu bintang tuh sepertinya kayak sejuk banget ya. Tapi ternyata waktu saya besar, saya melihat bintang-bintang itu kan cahaya. Cahayanya ya podo aja sama kayak matahari. Sebenarnya matahari kalau saya katakan ya ada banyak banget. Bahkan yang lebih jauh, lebih besar dari matahari banyak banget. Satu matahari aja kita udah kewalahan. Ya kan? Coba nanti kita lihat benar apa enggak yang saya ucapkan. Bintang-bintang itu juga yaitu ya api juga sama kayak matahari. Makanya dia mengeluarkan cahaya. Kita melihat ada berapa bintang-bintang? Ribuan. Kalau dideketin semua. Dan dari yang setahu saya dari bumi menuju bintang-bintang lain itu berapa kecepatan cahaya, mungkin jutaan apa segala macam, itu jauh banget. Makanya tidak mungkin bumi itu mengalami terlalu panas karena cukup Tuhan desain, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu sudah diukur, arsiteknya luar biasa. Bumi di sini, matahari di sini, yang panas-panas, yang jauh-jauh di sana. Mungkin saya pernah lihat itu di YouTube, itu bumi sebesar, betul yang firman Tuhan, sebesar biji pasir, sedangkan planet ada yang gedenya mungkin satu rumah ini perbandingannya. Buset, gede banget. Tapi Allah memperhatikan sesuatu yang sangat kecil. Karena di dalam yang sangat kecil itu ada sesuatu yang berarti. Yaitu apa? Ada anak-anak Allah. Amin. Nah, lihat di sini. Menciptakan terang yang bagaimana, sedangkan benda-benda penerang baru ada di hari keempat. Coba kita buka Kejadian 1 ayat 3. Allah ketika menciptakan, itu dia. 1 ayat 3. Ya. Maksudnya 1 ayat 1 ini, maaf ya. Ketika pada mulanya Allah menciptakan, ini maaf saya salah, 1 ayat 1, kata menciptakan itu dalam bahasa aslinya bara. Seperti kayak bara api begitu ya, sama tulisannya bara, menciptakan. Tetapi di ayat 3, firman Tuhan tidak dikatakan menciptakan. Di situ dikatakan jadilah.
Bisa Bapak Ibu bedakan ya, menciptakan. Kemudian dengan ayat 3 ada kata jadilah. Iya. Terus lagi ayat 6, apa? Jadilah. Tuh ya. Terus ada di ayat 11, apa? Selain kata jadilah, hendaklah. Tuh ya. Nanti ini. Terus ayat 14, jadilah. Tuh lihat. Ayat ke-20, hendaklah. Tuh. Jadi ada dua macam, hendaklah, jadilah, ya. Ada kata menciptakan di situ? Tidak ada ya. Tapi itu nanti kita bahas dulu. Tapi dalam bahasa aslinya kata hayah ini salah satunya selain jadilah apa segala macam, ada arti yang begitu menggoda saya yaitu melanjutkan. Kalau begitu melanjutkan apa yang dilanjutkan? Ternyata kita lihat melanjutkan yang sudah dihancurkan atau diperbaiki. Melanjutkan apa yang sudah dirusak oleh iblis di ayat yang kedua. Tuh lihat. Karena sudah hancur oleh iblis dan pengikutnya. Jadi Allah kalau saya sebut, ini yang saya sebut merestorasi atau kalau mobil yang udah rusak, rumah udah rusak, diperbaiki ulang, dirombak ulang, dibenerin lagi. Dibenerin. Ini. Dari yang rusak, sini. Menjadi pulih kembali. Hendaklah jadilah. Bukan kata bara. Bedanya apa Pak? Kalau kata bara menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ini beda, sangat beda. Tuh lihat. Mengembalikan sumber daya alam yang telah rusak menjadi ke kondisi semula. Ini dia luar biasanya Tuhan. Tetapi menurut tafsiran dari sebelah, ini kita harus buka juga, ada tafsiran selain ini, yaitu ternyata ini arti terang dulu ya, arti terang Allah, jadi mereka percaya Tuhan menciptakan itu betul hari ketiga, hari pertama terang, 2, 3, 4 itu penciptaan, tapi kalau kita restorasi bedanya itu, mereka katakan penciptaan, kalau kita restorasi, alasan mereka ketika menjelaskan arti terang, nah ini, terang itu adalah sinar kosmik. Sinar kosmik itu apa? Nah itu baca aja. Radiasi partikel bermuatan berenergi. Jadi kalau kita lihat, buka Google nanti sinar kosmik itu seperti kayak ada sinar di luar angkasa yang seperti luar biasa. Beraneka ragam. Wah pokoknya sinar-sinar yang luar biasa ini. Itu menurut tafsiran yang lain. Tetapi kalau kita itu rasanya ini menjadi banyak pertanyaan. Ada banyak kejanggalan ketika kita percaya ini. Kenapa? Nanti saya jelaskan sebentar lagi. Tapi kalau kita itu yang dipulihkan, yang diperbaiki hari pertama adalah terang. Terang itu apa? Terang itu adalah terang kemuliaan Tuhan. Itu. Kemuliaan Tuhan jadi bumi ini tadinya indah tetapi menjadi rusak. Ingat, dosa itu melambangkan kegelapan. Kekudusan Allah melambangkan terang atau cahaya. Ini menurut saya yang paling elok. Karena apa? Lihat. Nah, nanti kan di situ dikatakan nanti Tuhan memisahkan. Tuh. Nih di ayat 5 dulu kita baca. Allah menamai terang itu siang, gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Tuh. Jadilah petang, jadilah pagi. Memisahkan malam dan gelap. Pertanyaan saya, sudah ada matahari dong. Gelap malam, petang, pagi. Tuh, ayo. Sudah ada matahari belum? Sedangkan penanda hari-hari berikutnya malam dan pagi ditentukan dari apa?
Matahari kan? Mataharinya baru hari keempat. Tapi sudah ada petang, sudah ada pagi. Ayo, kita harus cermat di sini. Sudah ada malam, sudah ada pagi. Nanti kita lihat, mundur dulu. Nah, kita lihat Kejadian 1 ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Gelap dipisahkan. Karena Allah tidak bisa bercampur dengan terang. Makanya saya setuju dengan tafsiran yang ini lebih akurat. Lebih masuk di logika kita. Tuhan memisahkan terang karena Allah kudus. Kudus tidak bisa bersatu dengan gelap. Nih. Jadi kudus dan gelap. Lihat Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Tuhan memisahkan. Kuasa iblis dilemparkan kemana? Ke bumi kan? Dan mereka ada di mana-mana, tapi Tuhan kasih pemisah. Iblis, ya ante-ante semuanya apa aja nih? Roh-roh jahat, kamu tempatnya di atas. Kan cakrawala ini bicara apa? Roh-roh jahat di mana? Ada kata nih. Dipisahkan. Yang gelap tempat tinggalnya iblis dan kawan-kawannya. Yang terang itu ada di dalam bumi. Tuhan pisahkan. Jadi ini enggak bicara masalah matahari ataupun bulan. Yang dipisahkan adalah ini. Sifat dari terang, sifat dari dosa. Itu ya. Karena masuk akal banget nih. Dalam terjemahan asli, Allah menamai terang itu siang, terang itu hour. Bacanya gimana ini? Hour. Ternyata kata hour ini muncul di, ini nih semuanya nanti kita baca nih. Mazmur 37 ayat 6, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Saya ngomong, apa terang ini? Terang matahari. Ini seperti apa? Realita atau peribahasa? Peribahasa kan? Muncul lagi Mazmur 36 ayat 10, sebab padamu ada sumber hayat di dalam terangmu. Apakah ini matahari? Bukan. Amsal 13 ayat 9, terang orang benar bercahaya gemilang. Ayo. Jadi ternyata terang itu bukan satu-satunya yang ada di dalam matahari. Tetapi ini juga melambangkan sifat-sifat Tuhan ilahi. Di mana ayatnya yang menguatkan? Ini dia. Coba kita baca Wahyu 22 ayat 5. Ini waktu kita di surga, ingat ya. Ketika di surga, firman Tuhan berkata, malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu, lampu ini enggak ada. Lampunya enggak ada. Cahaya matahari enggak ada. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Tuh. Sumber terang kita adalah Tuhan. Makanya saya percaya roh Allah melayang-layang di atas air mengelilingi, maka Allah mulai memisahkan. Jadilah terang. Merestorasi yang tadinya gelap, Tuhan perbaiki kembali. Gelap sana, terang di sini. Roh jahat, penghulu-penghulu tempatnya ningdur. Yang bagus-bagus ini di bawah, dipisahkan semua. Dan itu sudah ada hal, jadilah petang, jadilah pagi. Itu enggak bicara mengenai jam, karena baru di hari keempat. Jadi ini menggambarkan terang-terang Allah, malam-malam gelapannya dosa, iblis. Ya kan, cocok kan? Kalau itu kosmik, nanti bagaimana menjelaskan ayat 4-nya? Menjelaskan ayat 5-nya. Nah, kemudian masuk di ayat 6. Sampai sini Bapak Ibu masih hidup? Ya, ayat 6 sampai ayat 8. Coba kita baca bersama-sama, Bapak-bapak dulu ayat 6, ayat 7 ibu-ibu. 1, 2, Bapak-bapak, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah. Jadilah di tengah segala air untuk memisahkan air dari air.
Ibu-ibu? Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Ini belum ada matahari dan bulan bintang. Ya. Jadi cakrawala Tuhan tadinya jadi satu. Apa yang dimaksud cakrawala? Ini kalau saya lebih condong, langit itu ada berapa lapis ya. Di dalam atmosfer itu, ini yang dimaksud. Kemungkinan besar ini cakrawala dipisahkan. Ada di sini dikatakan ada air dari air. Air yang di atas, di bawah. Tuh. Air yang ada di bawah, air yang ada di atasnya. Di sini ada air, di atas ada air. Kalau awan mengandung air. Ternyata air tadinya atas sama bawah jadi satu. Tapi Tuhan pisahkan. Di atas ada air, di bawah ada air. Kalau kekurangan air di bawah, di atas ada air, turun hujan. Iya, betul ya? Turun hujan. Saya, ya sudahlah, ya nanti banyak bertentangan. Udah, gak usah. Ya, ayat 2 sampai 20, tadi saya katakan, di sini ada kata berfirmanlah Allah, ada kata jadilah, ada kata hendaklah. Betul ya? Berfirmanlah Allah, jadilah, hendaklah. Nah, yang saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, mungkin waktu kecil pemikiran saya begini, Allah merestorasi sendirian. Jadi ketika bumi rusak, Allah merestorasi bumi, kemudian terangnya, kemudian pohon-pohonnya sendiri, semua sendiri. Tidak. Saya nggak setuju. Karena pada hari pertama Allah menciptakan langit dan seisinya. Artinya termasuk di sana adalah malaikat-malaikat, pembantu-pembantunya Allah semua. Itu yang dikerjakan Allah. Jadi kalau saya jadi Allah, seumpaman ya, contoh, misalnya saya sudah menciptakan ini, para pekerja malaikat-malaikat sini, makhluk-makhluk sorga. Kemudian saya berfirman. Berfirmanlah saya. Ya, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Jadi yang kerja bukan saya lagi. Siapa? Malaikat-malaikat. Jokowi berkata, ibu kota baru dibangun. Kemudian nanti misalnya jadi, nah, tolong ditutup depan, pintu depan ditutup. Ibu kota baru misalnya jadi tahun depan. Yang meresmikan Jokowi. Di dunia mengakui bahwa Jokowi adalah yang membangun, padahal nyangkul aja enggak loh. Ayo. Paling cuma naruh bata toh. Sing kerja siapa? Malaikat. Jadi Allah berfirman. Mungkin lagi ada yang berkata, aduh capeknya begini. Bapak Ibu, begini ya. Saya mau kasih tahu bahwa teknologi surga, ya teknologi dunia itu sebenarnya firman Tuhan berkata, nanti ini dalam hal yang lain, tetapi saya mau kasih tahu segala sesuatu, Salomo berkata, tidak ada yang baru di bumi ini. Segala sesuatunya itu sudah ada jauh dulu ada. Jadi kalau ada orang berkata, ini baru, Salomo, enggak, itu sudah jauh ada dulu. Teknologi yang sudah digunakan hari ini oleh manusia yang manusia berkata itu baru, itu tidak mungkin keluar dari jalur yang sudah ada Tuhan sediakan dahulu. Kalau Tuhan, jadi gini, segala inspirasi manusia menciptakan apapun itu, semuanya itu sebenarnya diberikan. Jadi kalau misalnya manusia misalnya produksi Alkitab. Alkitab ini yang capek kapannya? Buat pertamanya atau percetakannya? Buat pertamanya dicetak, ditafsirkan dulu, diterjemahkan, masukin satu-satu di mesin tik. Mungkin zaman dulu kan belum ada komputer. Kemudian habis dirangkum, dijilid segala macam, sudah jadi, baru masuk percetakan. Cetaknya gampang nggak? Cetak. Karena sudah ada
apa namanya? Sudah ada ini awal ini apa? Sudah ada master, master. Ya, sudah ada masternya, sudah ada kopiannya ini. Jadi yang susah ini buat pertamanya, tapi ketika ini sudah dimasukin semua di dalam program, tinggal cetak, brok. Saya berpikir juga di sini, ketika Tuhan misalnya dia suruh malaikat, ayo semuanya bekerja. Wah ini bagaimana? Ada yang proposal, Tuhan ini gimana? Kalau pohonnya modelnya begini. Oh ini kurang, oh ya ini. Ya misalnya kalau ini nggak tender-tenderan ya karena nggak pakai uang. Oh ya bagus ini jalan. Tuhan misalnya ini ada yang satu malaikat udah ciptakan ini kuda. Yang satu malaikat kok kuda cuma ada darat dia bikin lagi. Ini yang di laut juga Tuhan modelnya begini. Oh ya oke langsung jalankan. Dibuat satu nanti tinggal dicetak. Pohon satu nanti tinggal diduplikan. Segala sesuatu yang kita ada hari ini itu sudah jauh lebih dahulu Allah ada. Teknologi segala macam yang Tuhan kasih tahu kepada manusia itu sudah lebih ada dahulu. Makanya kalau misalnya waktu Musa mendapatkan penglihatan dan segala macam, Yohanes mendapatkan penglihatan, sekarang udah gampang. Lihat, dengan begini sudah ada penglihatan. Ini lihat. Semua yang kita lakukan ini adalah semua produknya dari surga. Saya sangat percaya. Karena manusia tidak bisa melakukan apapun selain yang diatur, yang diberikan dari atas. Kalau dari surganya tidak diberi, nggak bisa. Makanya firman Tuhan berkata kepada Daniel, simpanlah ini dan meteraikanlah sampai pada akhir zaman, maka ini ketika dibuka hikmat-hikmat orang pada akhir zaman itu akan semakin bertambah-tambah. Tuh lihat, Tuhan yang bisa menyimpan semua. Apa yang patut disimpan dan Tuhan juga akan membuka segala sesuatu ketika waktunya itu dibuka. Makanya teknologi ini begitu sangat kencang. Waktu saya masih kecil, SD, itu mentok-mentok masih telepon umum di wartel, betul ya? Dan sebelum itu sangat lambat pertumbuhan teknologinya. Ayo, masih ingat gak? Bapak-bapak, belum ada handphone, dari TV hitam putih ke TV berwarna itu butuh proses lama banget. Betul ya? Sampai nonton di layar tancap, ada yang pernah nonton layar tancap. Tetapi begitu masuk ke era teknologi, 2G, 3G, 4G, 5G, baru sekarang sudah keluar handphone satu, besok lagi udah ada, bulan depan lagi udah ada. Buset, dari yang dulu orang selalu setia nonton TV dan iklan-iklan yang kurang menyenangkan sampai tahu, sekarang udah nggak, anak-anak udah nggak mau nonton TV. Ada di sini anak-anak masih suka nonton TV? Kalau hari Minggu, Doraemon, ya nungguin, setia, udah mandi, duduk, gitu ya. Zaman sekarang mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, mau kapan aja, mau malam, mau siang, nonton. Suka-suka, jelek ganti. Tuh lihat, perkembangannya sangat dahsyat. Balik lagi di sini. Kejadian 1 ayat 21, ada kata bara muncul yang kedua. Tadi di ayat 1 bara muncul. Di ayat 2 muncul. Waktu kapan? Waktu penciptaannya kelima. Allah menciptakan, sama enggak Alkitabnya? Atau menjadikan? Coba lihat dulu. 1 ayat 21 di Alkitab coba lihat. Ayo dilihat dulu. 1 ayat 21. Bagaimana? Betul ya? Ini bara, binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Bara muncul kedua. Tuhan menciptakan apa? Burung-burung. Berarti sebelum ini nggak ada burung. Burung-burung ini, elang, apa segala macam. Binatang-binatang besar di laut. Paus, hiu, apa segala macam. Nah ini nih.
ubur-ubur, apa segala macam. Ini baru di hari kelima, bara, muncul kata ini. Diciptakan, bukan dijadikan, bukan dihendaklah. Kalau yang di atas itu ada hendaklah, ada jadilah, ya kan? Tapi ini bara, begitu. Berikutnya lagi, Kejadian 1 ayat 26. Nah ini, kita lompat ya langsung ya, supaya nggak usah terlalu panjang. 1 ayat 26, coba kita baca. Kejadian 1 ayat 26, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar tuh, di sini ada kata kita. Tuh loh, kita. Kita. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada yang berkata, kita itu waktu saya kecil, memang saya juga diajar, kita itu adalah Allah Bapa. Ini kan jamak dan tunggal. Itulah yang sempat saya beritakan sama Bapak Ibu, yang kemungkinan saya itu salah kasih informasi ke Bapak Ibu. Jadi saya pernah khotbah begini, saya berkata begini, saya yang 10 tahun lalu dengan saya yang sekarang itu beda. Mungkin jangan-jangan saya banyak salah bawakan firman Tuhan. Sebenarnya bukan salah, tetapi banyak yang kurang. Harusnya 10 poin, saya hanya 5, berarti kurang 5. Lebih tepatnya itu kurang daripada salah. Tetapi setelah saya pelajari lagi, saya hubungkan dengan ini, baiklah kita, waktu dulu saya punya pengertian, oke lah ini kita boleh mana-mana aja karena tidak mempengaruhi keselamatan. Kita ini adalah gambaran Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, betul ya? Tetapi ternyata ketika diselidiki lagi dalam bahasa aslinya, kata kita ini adalah mengandung, ini dia, sidang ilahi. Jadi ternyata di ayat 1 ayat 1 ini, pasal 1 ayat 1 ini, hendaklah kita, hendaklah, jadilah apa. Ini lagi sedang bersidang di surga. Jadi sebelum alam menjadikan segala sesuatu, dia sidang dulu. Sidangnya bersama-sama dengan apa? Sidangnya bersama-sama dengan makhluk surga. Jadi waktu dia mau menciptakan manusia, di surga itu terjadi sidang kembali. Baiklah kita, ini keputusannya, keputusan. Jadi ada keputusan yang dikeluarkan oleh Allah, baiklah kita. Kita ini menunjuk kepada semua audiens yang ada di dalam sidang ilahi. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita siapa? Allah, betul juga Allah. Apakah makhluk-makhluk surga? Betul makhluk-makhluk surga. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung. Nah segala macam. Jadi ini bukan dasar trinitas. Tapi bukan berarti Allah itu saya nggak percaya Allah Trinitas, jangan. Saya percaya Allah itu ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tetapi ini ayatnya kayak kurang tepat untuk dijadikan dasar Trinitas. Karena dasar Trinitas itu ada di dalam Perjanjian Baru, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah itu jelas Tuhan itu nggak bisa terbantah. Jadi saya percaya Trinitas Allah, saya juga sudah bawakan firman, tetapi ini tidak cocok dijadikan Trinitas. Lebih cocoknya dijadikan baiklah kita itu sidang ilahi. Ini. Ya, berkuasa. Ya, yang jadi menarik adalah menurut gambar dan rupa kita. Nah ini, menurut gambar dan rupa kita itu apa? Sama dalam hal apa? Bentuk fisik. Kalau misalnya bentuk fisik, jawabannya bisa ya, bisa enggak loh. Kenapa bisa ya dan bisa enggak? Karena enggaknya, pertama, makhluk surga adalah makhluk roh. Manusia adalah makhluk tubuh. Beda enggak tubuh dengan roh? Beda kan? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian ada yang menafsirkan, makanya Tuhan itu bentuknya sama seperti kita. Loh masalahnya kita ini tubuh, malaikat roh, Tuhan roh.
Ayo. Sama? Enggak. Beda. Binatang juga ada yang menyerupai manusia. Ini kan Homo sapien dan segala macam kawan-kawannya. Kalau mengacu kepada bentuk secara fisik, berarti mereka ini diciptakan serupa dengan Allah dong. Karena tangannya ada 2, jangan ada 10. Jarinya ada 10, ya kan? Jalannya tegak. Apakah si panse itu sama dan serupa dengan kita? Enggak. Ya kan? Tapi dikatakan serupa, saya katakan tadi kan enggak. Iya juga apa? Ya saya berpikir gini, malaikat kan meskipun dalam bentuk roh, tapi tampilannya seperti ini. Ya kan? Tampilannya sama seperti ini, punya tangan, punya kaki. Itu bisa ya juga dalam dunia roh, jangan-jangan nanti kita juga punya sama seperti ini juga. Yaitu makanya saya bisa ya, bisa enggak. Tetapi lebih tepatnya mengartikan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita adalah lebih cocoknya ini. Serupa di dalam jiwa dan di dalam roh. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Kalau binatang selain manusia itu tidak punya roh. Jelas ya? Jelas, nggak ada. Berarti kan mereka beda. Kalau kita punya roh, Tuhan juga roh, cocok. Malaikat juga roh, cocok. Segambar serupa. Punya jiwa, binatang punya jiwa? Enggak, tidak punya pikiran, perasaan, kehendak. Allah bisa sedih, bisa menangis, bisa senang, bisa. Sama berarti. Di dalam jiwa dan di dalam roh, kita itu segambar dan serupa. Lebih cocok ini kan daripada dicocokkan dengan fisiknya. Nah, betul ya? 1 Samuel 16 ayat 7. Kita lihat di sini. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Selalu Tuhan melihat hati. Artinya apa? Tuhan itu selalu melihat jiwanya kita dan roh kita. Itu yang dilihat oleh Allah. Karena nanti tubuh ketika kita mati, tubuh menjadi debu, tetapi jiwa dan roh akan masuk ke dalam 2 tempat. Yang percaya masuk ke Firdaus, yang tidak percaya masuk ke Hades. Lihat. Jadi segambar dan serupa. Kita belum masuk ke dalam yang Tuhan meniupkan rohnya itu. Tetapi kita lihat di sini ada sesuatu yang luar biasa. Kejadian 1 ayat 7, 27, kan di sini kan beda ya. Di sini kan beda ya, mana nih? Baiklah kita menjadikan. Om, berarti kan manusia dijadikan, itu kan? Ya kan, seolah-olah menjadikan, Om itu kok bukan bara. Ingat di ayat 27-nya ada lagi. Maka Allah menciptakan. Ini kata bara muncul 3 kali. Di ayat 1, kemudian waktu Tuhan penciptaan yang kelima, dan di ayat 27. Ciptaan yang ke-6. Maka Allah menciptakan bara. Belum pernah ada sebelumnya dan ada. Hari itu. Manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi Allah itu laki-laki atau perempuan? Ayo. Ada yang merasa pede bahwa Allah itu laki-laki. Tapi menurut ayat ini, Allah bukan laki-laki, Allah bukan perempuan. Allah adalah gabungan laki-laki dan perempuan. Berarti Allah transgender? Enggak juga. Karena Allah tidak berkelamin. Lihat di sini. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang serupa segambar. Ingat,
Tadi saya katakan apa? Bahwa yang segambar serupa tidak mengacu kepada fisik. Karena nanti kalau mengacu kepada fisik, celaka kita nanti. Karena nanti dalam pengangkatan, Allah digambarkan sebagai mempelai pria, kita digambarkan mempelai wanita. Nah, masalahnya saya cowok, masa harus jadi wanita? Ingat, ini adalah suatu gambaran cowok cewek, tapi tidak bergender. Malaikat tidak berkelamin, Allah tidak berkelamin. Ketika kita juga selesai hidup di muka bumi, sudah selesai, maka tidak ada kawin mengawin. Tidak peduli saya cowok atau cewek, saya manusia baru. Jadi jangan, jadi kalau ada orang, Allah itu cowok, loh, cowok kan tandanya cowok punya kelamin cowok. Tandanya cewek punya kelamin cewek. Tapi ini tidak mengacu kepada kelamin, tetapi mengacu kepada apa? Jiwanya dan rohnya. Nah ini, Allah bukan laki-laki dan perempuan. Tuh, lihat. Tapi saya katakan, Allah memang tidak berjenis kelamin. Tetapi gambaran sifat-sifat Allah ada di dalam semua ciptaannya. Kalau laki-laki, apa sifat laki-laki? Dia sebagai kepala, pemimpin. Ya, pencari nafkah, pejuang dan segala macam. Ini ada di gambaran laki-laki, kuat. Gitu. Makanya kalau cewek terlalu kuat, agak bingung juga nanti ya. Yang kedua, perempuan digambarkan penolong. Iya kan, penolongnya laki-laki. Roh Kudus digambarkan penolong. Bukan berarti Roh Kudus perempuan. Ingat, jangan selalu menghubungkan antara roh dengan tubuh. Kagak nyambung nantinya. Tetapi kita mengambil sifat-sifatnya aja. Jadi Allah itu laki-laki ada perempuan. Sifat Allah seperti laki-laki. Sifat Allah seperti perempuan, yaitu penolong. Sifat Allah laki-laki kuat sebagai kepala. Sifat Allah digambarkan, Yesus seperti singa dari Yehuda. Singanya apa? Masa Tuhan itu singa? Enggak. Singa digambarkan sebagai binatang yang pemberani. Yesus apa? Roh Kudus. Dia turun seperti merpati. Berarti kalau ada lihat merpati, waduh Roh Kudus turun. Kan enggak bisa. Ayo kita pelihara Roh Kudus yang enggak nyambung. Merpati digambarkan punya sifat tulus. Jadi semua ciptaan Allah itu melambangkan sifat-sifat ilahi. Jadi Tuhan itu ada di dalam semua ciptaannya, di dalam pohon itu. Apa pohon itu? Kenapa Tuhan ciptakan pohon? Pohon itu memberi kehidupan, mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida, mengeluarkan oksigen, memberi hidup. Semua ciptaan Tuhan itu baik, Tuhan berkata. Semua ciptaanku baik. Nanti kita akan melihat, tetapi karena ini adalah kenaikan, jadi saya ambil satu ayat lagi. Di dalam Kejadian 2. Coba kita semua buka, manual saja. Kejadian 2. Mulai dari ayat yang sebentar. Mana itu yang nafas itu ya? Dua ayat yang ketujuh ya? Iya betul. Nah ini.
Kita buka di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nefes, bahasa asli nefes, mirip ya, hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini yang dikatakan segambar dan serupa, bukan dalam bentuk fisiknya, tetapi menjadi sama serupa adalah Allah, adalah roh. Maka nafas itu juga dalam kata bahasa aslinya mengeluarkan bagian rohnya di dalam diri Allah. Tuhan keluarkan rohnya. Karena Allah nggak bisa, ingat Allah itu tidak berjenis kelamin. Bagaimana Allah membuat segala sesuatu yang menjadi anaknya dia adalah dengan mengeluarkan bagian yang ada dalam dirinya, dimasukkan. Roh Allah masuk ke dalam diri manusia. Saya mau katakan apa hubungannya ini dengan kenaikan? Hubungannya dengan kenaikan kita lihat bahwa ketika Yesus mati atau pura-pura mati? Mati kan? Setelah dia mati, kemudian 3 hari dia ada di alam kubur, dia di Hades, dia menang, kemudian dia bangkit, tapi dia belum naik kepada Bapa. Kemudian Yesus berkata, jangan pegang aku karena aku belum kembali kepada Bapa. Kamu pergi kepada murid-murid dan sekarang saya akan kepada Bapa. Lihat di sini, ketika Yesus bangkit, Yesus sudah punya tubuh kemuliaan yang sama seperti Adam ini. Sama seperti Adam ini. Jadi ada yang berkata Yesus baru naik. Kapan Yesus baru naik? Ya hari ini, karena hari ini adalah hari kenaikan Yesus. Betul kan? Tapi saya nggak percaya itu. Kenapa? Karena Yesus, sebentar ya, ayatnya di mana ya? Ini ada satu ayat lagi, jadi kita harus baca ayat ini. Coba. Ada satu lagi mungkin Bapak Ibu bisa baca. Ya, Yohanes 20 ayat 7. Coba dibuka. Ini sebagai ayat terakhir. Yohanes 20 ayat 7. Ayat 17 maksud saya. Yohanes 20 ayat 17. Sudah ketemu semua? Ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Ini terjadi waktu Yesus bangkit ya. Sebab aku belum pergi tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu. Tuh lihat. Jadi ketika Yesus bangkit, dia ketemu Maria, dia belum ke tempatnya Allah, kediaman, Semayim ke tempatnya Allah, tapi dia berkata, kamu kembali, bilang, saya akan kembali kepada Bapa. Artinya hari itu secara spontan naik ke atas, naik ke surga. Bolak-balik, saya nggak tahu Yesus berapa kali bolak-balik ke surga, tetapi ayat sini katakan dia ke surga nanti dia turun lagi. Karena apa? Karena ketika murid-murid dalam satu ruangan mereka menjadi takut, Yesus tiba-tiba menampakkan diri. Kemudian Yesus hilang lagi. Satu waktu di perjalanan, Yesus ada lagi. Waktu ada Thomas, saya nggak percaya Yesus datang. Dia tiba-tiba hadir lagi. Tuh lihat. Ini namanya tubuh kemuliaan. Tapi kalau caranya begitu, ini tidak seremonial banget. Kapan Yesus naik, kapan Yesus turun. Makanya segala sesuatu harus ada buktinya Yesus naik ke surga. Makanya ditandai setelah 40 hari, Yesus disaksikan oleh sekitar, ada ayat lain mengatakan sekitar 500 orang kalau nggak salah ya.
500 orang mengelilingi dia, maka dia naik di atas bukit Zaitun, kemudian dia mulai pelan-pelan terangkat ke sorga, setelah dia naik hilang, malaikat ada. Dan malaikat itu berkata, nanti yang kamu lihat ke atas, dia juga akan turun. Kenapa ini harus terjadi? Apakah Yesus memang terangkat hari itu ke surga? Enggak. Karena ayat ini secara jelas dia sudah kembali kepada Bapa. Habis kembali kepada Bapa, dia turun lagi. Dia samperin murid, baru bisa dipegang. Ya kan? Karena di sini dikatakan, Maria nggak boleh megang karena saya belum kembali kepada Bapa. Setelah habis ke surga, ke bumi lagi dipegang. Ini sesuatu yang dahsyat. Saya mau katakan kenapa dahsyat? Karena hasil dari kebangkitan Yesus, maka Yesus mengalami tubuhnya, tubuh kemuliaan seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Ini tubuh manusia super. Kenapa saya katakan Yesus manusia super ketika dia bangkit? Lihat, manusia biasa nggak bisa tembus dinding. Tapi Yesus dalam satu pergumulan tiba-tiba dia hadir di situ. Bahkan bukan hanya tembus ruangan, tetapi dalam sekejap ada di sini, hilang dalam sekejap ada di tempat lain. Coba kita bisa pikirkan ini. Bahwa kedahsyatannya kenaikan Yesus Kristus ini menggambarkan bahwa tubuh kita manusia itu seharusnya bukan seperti ini. Oleh karena itu saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari, supaya kita di dalam Roh Kudus kita menjadi disempurnakan. Memang masih terjebak dalam daging, tapi minimal sifat roh kita, sifat jiwa kita sudah segambar dan serupa dengan Allah. Ingat waktu murid Yesus sida-sida dibaptis. Siapa itu ya? Sida-sida dibaptis di dalam Kisah Rasul. Ada murid Yesus yang mereka katakan baptislah saya. Kemudian sida-sida dibaptis. Maka murid Yesus itu ketika dibaptis langsung menghilang. Tiba-tiba ada di Asdod kalau nggak salah. Itu jaraknya dari tempat itu dari sini ke Malang. Set, langsung di Malang. Lihat. Oleh karena itu Yesus mau berkata kepada kita, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar, bahkan lebih besar dari yang aku akan lakukan. Oleh karena itu melalui kebangkitan Yesus, mulai dari besok sampai nanti 10 hari, kita minta kepenuhan Roh Kudus. Yang sudah penuh terus dipenuhkan, yang belum penuh minta dipenuhkan oleh Roh Kudus. Karena itu adalah hak kita. Firman Tuhan berkata mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bukan karena itu konteks berkat secara jasmani, tetapi itu konteksnya adalah maka aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam penyembahan. Yesus Tuhan ditinggikan. Saya kembalikan. Ya, Allah Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita mau minta pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus penuhi kami. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya
Roh Kudus senantiasa bertahta dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, penolong itu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa Engkau curahkan dalam setiap hidup kami Bapa. Menjadi kekuatan, menjadi penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau Tuhan. 10 hari ke depan kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami rindu merasakan lawatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Karena Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Engkaulah penolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman pada pagi hari ini Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Kami makin mengenal Tuhan. Makin mengenal karya pekerjaan Tuhan yang dahsyat Tuhan. Biarlah senantiasa iman percaya kami senantiasa ditambahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati Tuhan. Gembala kami Tuhan, tambah-tambahkan hikmat marifat dari Tuhan. Setiap kami yang telah mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati kami Tuhan. Biar firman-Mu bertumbuh berkembang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kami yang ajaib. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biar persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Persembahan akan dijalankan 2 kali. Untuk persembahan yang kedua, kita akan menyerahkan untuk berpartisipasi dalam KKR wilayah. Jadi persembahan kedua untuk KKR wilayah, KKR Pantai Kosta. Kita akan nyanyikan pujian Ku Menang, Ku Menang.